Kasus korupsi di PT Asabri. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kasus itu merugikan negara mencapai 23,7 triliun rupiah. Beni menutupi borok, bahkan Beni karena telah melakukan korupsi berulang. Terdakwa Beni Penuntut umum Kejaksaan Perkenalkan, nama saya Natasha Pusidara. Nama saya Hana Cahaya. Nama saya Joanna. Dan saya Mutia. Baik teman-teman, pada siang hari ini kami akan mulai membahas kasus tentang korupsi PT Asabri yang terjadi pada 2013 sampai 2019. Mari kita bahas kasusnya. Jadi guys, hari ini kita akan membahas tentang PT Asabri. Apa sih PT Asabri itu? Nah, PT Asabri adalah perusahaan asuransi yang dibawain oleh BUMN. Terus gimana ceritanya PT Asuransi bisa korupsi besar-besaran? Karena Badan Pemeriksa Keuangan itu mencurigai bahwa laporan keuangan di PT Asuransi Asabri ini mengalami keturunan yang terus menerus, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan ini melakukan investigasi pada perusahaan tersebut, mencurigai mungkin ada tersangka korupsi. Dan benar saja kalau misalnya di PT perusahaan itu ada tersangka yang melakukan, ada pihak-pihak oknum yang bermasalah lah ya, yang kekurangan duit. Jadi mereka korupsi ternyata, dan akhirnya ketahuan juga. Korupsi berapa sih total korupsi mereka? Kira-kira total korupsi mereka itu sebesar 22,7 triliun. Hah? 22,7 triliun? Itu bisa ke orang? Kayaknya enggak sih guys, karena aku baru buka beritanya lagi kan. Karena ini udah kasus-kasus yang booming. Jadi katanya ada satu jaksa yang mengatakan bahwa Beni ini terbukti bersalah. Teman-teman, ini Disclaimer. disclaimer, ini tidak bisa dilakukan karena memang itu terbukti bersalah. Ya, karena kenapa korupsi harus disensor? Dia yang bermasalah. Jadi kita harus membanggakan dia karena dia salah, oke? Nggak boleh dibanggakan karena negara yang dirugikan, dan termasuk kita juga yang dirugikan sebagai warga negara Indonesia ini. Jadi guys, katanya ada 7 pelapor. Oh, ada 7 orang. Jadi mereka sebenarnya 7 pihak yang Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 sampai Juli 2020. Legend. Oh my god. Legend. Sony Wijaja. Wah. Baru ada Direktur Umum PT Asabri tahun 2012 sampai Maret 2016, Maijen. Adam Rahmat. Kemudian Direktur Investigasi dan Keuangan PT Asabri Juli 2014 sampai Agustus 2019, Hari Setianto. Dan Direktur PT Emreka Prima Jakarta Tbk. Baru ada lagi Lukman Purnomisidi. Baru Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo. ternyata orang-orang begini juga ya. Presiden Komisaris. Iya. Oh my god. Presiden Komisaris. Berarti Kayaknya udah nggak sanggup membaca. Kira-kira sebenarnya mereka kan apa namanya, mereka itu kalau misalnya dalam satu perusahaan itu mereka tinggi-tinggi pangkatnya, tapi kenapa bisa kekurangan duit ya? Memang manusia karena itu kekurangan itu selalu. manusia tidak pernah berhasil. Makin besar gajinya, makin besar juga gayanya. Kayaknya Tahu nggak sih teman-teman, dia sudah korupsi sebesar 22,7 triliun. Kira-kira tahu nggak sih kalian berapa masuk penjaranya? Maksudnya berapa lama dia masuk penjara kasusnya itu? Wah, kalau menurut kacamata kita yang ada perbankan ya bukan anak hukum, tapi harusnya dihukum mati. iya betul. Harusnya sih dari kasus ini harusnya dia di penjara seumur hidup gak sih? Tapi plot twistnya dia itu sama sekali nggak dihukum. Padahal Gak dihukum. ya dia tuh gak dihukum sama sekali. Bahkan dia terlibat di PT asuransi juga, namanya itu PT Jiwasraya. Dia juga terlibat korupsi. Disitulah dia dihukum, mendapatkan hukuman seumur hidup. Oh, jadi dia double kill gitu ya?
Jiwasraya dia dijatuhin hukuman mati. Seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup ya. Oke. Terus denda gimana yang di Asabri? Denda? Dia terkena denda sebesar 7 miliar. Wah, sedikit banget sih. Nggak sebanding. Jauh banget. Setelah sakit kepala kita mendengarkan kasusnya ini, mari teman-teman kita melihatnya dari kacamata manajemen risiko. Jadi manajemen resikonya ada 5 tahap. Yang pertama itu adalah penetapan konteks. Nah, kalau untuk kasus PT Asabri ini sendiri, dia dari awal udah salah kaprah, udah salah arah. Karena PT Asabri ini asuransi yang untuk dana pensiunan abdi negara, bener. Tapi tiba-tiba mereka oleh ke investasi. Dari penetapan konteksnya itu mereka udah salah. Yang harusnya mereka bisa benar-benar mengelola duit pensiunan, malah dijadiin ke bahan investasi. Kasian dia yang orang-orang pensiun. Bener. Lalu yang kedua, itu ada yang namanya identifikasi risiko. Harusnya mereka sadar ada risiko pasar, likuiditas, kredit, reputasi, sama kepatuhan. Faktanya, itu semua kayak invisible. Mereka malah investasi di perusahaan gorengan. Akibatnya, mereka kehilangan kepercayaan dari orang-orang kayak kita ini. Kita masuk ke step ketiga, analisis resiko. Normalnya resiko itu dihitung, kemungkinan dan dampaknya. Kalau sampai saham beresiko jatuh, dampaknya bisa bikin Asabri lumpuh. Tapi di realitanya nggak ada analisa yang objektif. Semua keputusan karena korupsi. Auditor udah warning, tapi di skip. Jadi gimana lagi? Jadi jatuhnya tuh kayak main judi pakai uang para pensiunan. Iya benar, jahat banget sih. Jahat banget. Lalu teman-teman, ada step yang keempat, yaitu evaluasi risiko. Seharusnya karena profitnya rendah, semua investasi spekulatif harusnya ditolak. Tapi yang ada, standar risikonya dilonggarin biar investasi gorengan bisa lulus. Berarti kayak contohnya kita misalnya di tol, kita nunggu tanpa rem gitu ya. Iya, sekalinya berhenti hancur. Betul sekali. Lalu ada yang step kelima, namanya mitigasi risiko. Harusnya diversifikasi, kontrol internal ketat, sama kebijakan investasi yang jelas. Nyatanya, asik malah numpuk di saham gorengan. Kontrol internal nol besar, kebijakan dilanggar. Begitu pasar goyang, ya udah bablas semua. Hilang. Hilang. Jadi guys, dari kasus ini menurut kalian solusi yang bisa diambil itu apa? Kalau menurut saya sih, kan ini kan kebetulan PT Asabri ini kan dia bersikeras untuk memperbaiki semuanya dan tidak menutup PT asuransi ini, karena ini juga BUMN kan. Jadi solusinya itu ya harus punya kebijakan investasi yang super ketat sih. Jadi biar nggak keulang investasi di perusahaan gorengan lagi ataupun investasi bodong lagi. Terus mereka juga harus punya internal yang transparan. Misalnya audit independen yang benar-benar didengar. Jangan kalau misalnya udah disuruh stop investasi malah dilanjutin gitu. Berarti harus sempat juga Mas. Iya benar. Oke teman-teman, sekian dulu video kami. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami pada hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kami berikan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Bye.